Oke, teman-teman, kita jumpa lagi ya dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Ya, satu-satunya ya pasti kita nomor satu lah ya. Kecap manis kan paling nomor satu ya. Oke, teman-teman, eh, kita akan live Instagram setiap hari Senin malam jam 8 malam dan kita akan live TikTok hari Selasa malam jam 8 malam ya seperti biasa teman-teman. Dan ini gratis teman-teman ya. Ini gratis buat Anda semua. Eh, Tidak perlu berbayar ya. Kalau orang suruh gua untuk diskusi, untuk konsultasi itu bayarnya lumayan mahal ya. Tetapi buat Anda semua gratis guys ya. Buat Anda semua gratis. Oke. Eh, Seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya di awal ya supaya nggak salah ya guys bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya guys. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Oke. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya guys, tetapi isi video ini, gua masih konsultan enggak ya? Apa gua sudah dipecat ya? Belum ya, belum. Masih konsultan guys ya. Tapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya guys. Jadi teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya guys. Nah, karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, guys. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram hari Senin dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Luar biasa, teman-teman ya. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Ini hari terakhir di bulan Januari, besok terakhir deh ya. Kita akan masih promo lagi untuk yang PKPP ya. PKPP adalah tempat untuk Anda yang kalau mau menjadi seorang ahli atau seorang yang sukses dalam dunia perpajakan teman-teman ya. Dalam dunia persilatan, perpajakan, dan akuntansi ya. Sukses kalau Anda mau punya income miliaran per tahun contohnya ya. Nah, kita mengajarkan PKPP ini sangat luar biasa sekali buat Anda semua teman-teman ya. Nah, di PKPP itu nanti teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis ya. Dalam waktu 2 tahun aja bisa mencapai income 1M per tahun contohnya ya. Nanti kita ada komunitas eksklusif PKPP dan ada video step by step untuk Anda teman-teman yang belajar ya. Yang paling penting kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif setiap hari Sabtu. Hari Jumat sorry ya, Jumat malam. Dan Jumat ini kita mulai ya. Jumat ini kita akan mulai guys ya. Jadi teman-teman kalau mau segera bergabung guys. Oke guys. Ada masa promo khususnya PKPP ini yang terbaik buat teman-teman semua. Teman-teman bisa klik dari sini ya. Klik di area sini, nggak tahu saya gimana caranya ya. Klik ke area mana dia. Di sini kalau teman-teman mau untuk bergabung ke PKPP ya. Di bagian mana sih? Saya juga kurang paham ini. TikTok ini luar biasa ya. Oke, kalau nggak ya Anda bisa langsung masuk ke website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com. Oke. Teman-teman yang mau bertanya silakan disampaikan di kolom komentar ya guys. Kalau mau bertanya silakan disampaikan di kolom komentar. Di bagian mana komentarnya ya? Di sini ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar. Gua akan menjawab kalau saya mampu ya teman-teman ya, kalau saya sanggup ya. Oke. Gimana nih settingnya nih? Oke, tidak ada untuk ini ya. Oke. Shop. Oke. Oke guys, nggak apa-apa ya. Kalau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sebelum ada yang bertanya, gua akan menyampaikan beberapa hal guys ya. Beberapa hal akan gua sampaikan buat teman-teman semua. Kita hari ini fokusnya ngebahas UMKM guys. Nah, sekarang kita ngebahas UMKM. Pertama, kita bahas mengenai UMKM 7 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun ya. UMKM adalah orang-orang atau perusahaan yang industrinya itu pedagang biasanya, pedagang barang ya, atau usaha gitu ya, yang peredaran brutonya itu masih di bawah 4,8 M. Oke, peredaran brutonya masih di bawah 4,8 M. Nah, UMKM ini akan memiliki jangka waktu. Jangka waktunya itu kalau orang pribadi 7 tahun, kalau PT itu 3 tahun, kalau CV atau PTP itu 4 tahun. Itu teman-teman ya. Nah, hitungan tahunnya kapan? Hitungan tahunnya adalah sejak dia bikin NPWP, bukan sejak dia mulai usaha, ya guys ya.
sejak dia mulai bikin NPWP, dihitung 7 atau 4 atau 3 tahunnya. Bukan sejak dia mulai usaha, bukan sejak mulai dia bayar PPh, tetapi sejak dia punya NPWP. Nah, gimana kalau orang ini punya NPWP sebelum 2018? Nah, solusinya adalah dia tetap bisa pakai hingga masa Desember 2024 ini. Oke? Jadi semua orang pribadi yang punya NPWP sebelum 2018 atau di tahun 2018 baru punya NPWP, maka UMKM-nya dia itu yang 0,5% final ya akan berakhir di Desember 2024 tahun ini, 7 tahun. Oke. Kalau CV atau PTP itu 4 tahun. Sejak dia berdiri ya, bukan sejak dia mulai bayar pajak ya. Nah, kalau kalau PT biasa ya, PT biasa itu ada menggunakan 3 tahun. 3 tahun sejak dia punya NPWP ya, bukan sejak dia berusaha ya, sejak punya NPWP. Oke? Itu mengenai 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah KLU-nya perlu diupdate? Oke, itu pertanyaannya nih sekarang. Apakah KLU perlu diupdate? Nah, jawabannya adalah KLU itu nggak terlalu penting, guys. KLU itu tidak terlalu penting untuk diupdate. Tetapi, mumpung update KLU itu gratis, ya, gratis, nggak usah bayar, Anda silakan update aja KLU-nya. Dan itu kan via online ya. Anda ngupdate KLU itu bisa via online. Tidak perlu via datang ke KPP, nggak usah repot-repot. Semuanya bisa via online. Lu tinggal update di menu profil, kemudian di menu data KLU. Oke? Di DJP online, di menu profil ada yang namanya data KLU. Anda update di situ. Oke? Apakah satu orang boleh punya 2 atau 3 KLU? Jawabannya boleh. Ya, satu orang boleh punya lebih dari satu sumber penghasilan. Contohnya, seseorang itu adalah karyawan. Kemudian dia juga seorang agen asuransi. Boleh nggak? Boleh, teman-teman ya. Kemudian selain dia agen asuransi, dia juga seorang pedagang di Glodok gitu. Boleh nggak? Boleh, teman-teman. Selain ini, dia juga seorang komisioner. Boleh nggak? Boleh, teman-teman ya. Jadi satu orang boleh punya lebih dari satu penghasilan. Oke, dia tinggal update di bagian KLU. Dia update aja ya. Nanti dia centang tuh. Pekerjaan dia centang, usaha dia centang, pekerjaan bebas dia centang. Contohnya begitu, teman-teman ya. Jadi, apakah KLU perlu diupdate? Jawabannya perlu. Mumpung ini gratis dan mumpung ini juga tidak susah ya, jadi boleh-boleh saja teman-teman ya, diupdate aja ya, nggak perlu sampai saya takut update, saya nggak mau update, nggak perlu teman-teman ya, kita update saja yang memang kita bisa update gitu guys ya. Oke. Nah, gue akan menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan ya teman-teman ya. Gue coba cek dulu, ada pertanyaannya kah? Tadi kayaknya ada. Oh iya ya, dari Bapak Soto Kucing. Submit SPT tahunan e-form harus dari Windows 10 ya? Setahu saya iya Pak ya, setahu saya iya harus Windows 10 ke atas. Oke, Windows 10 atau Windows 11 itu lebih baru bisa ya. Kalau Windows 8 itu sudah nggak bisa kayaknya. Apalagi sudah yang lebih lama lagi ya. Jadi Windows yang bisa adalah Windows 10 ke atas. Betul ya. Cuman e-form-nya itu kan mesti dibuka pakai Adobe Reader ya. Bukan Adobe PDF Pro ya, bukan ya, tetapi Adobe Reader. Nah, tinggal cek aja ke Google Adobe Reader. Nah, Adobe Reader itu dulu harus 32 bit. Kalau sekarang sudah bisa 32 dan 64 bit. Oke. Jadi Bapak tinggal install aplikasi Adobe Reader gratis ya, yang versi Reader ya, versi Reader yang 32 ataupun 64 bit, dua-duanya bisa dipakai untuk membuka e-form. Untuk submitnya memang harus Windows 10 ke atas. Gitu sih, Pak. Oke ya. Nah, thank you Pak. Pak tadi semoga terbantu ya. Semoga terbantu Pak Soto Kucing. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar. Sebelum ada pertanyaan, gue akan update lagi nih ya. Sekarang surat keterangan PP55 apakah perlu dicetak atau nggak perlu dicetak? Nah, banyak orang bingung nih. Apakah dengan gua tidak mencetak suket PP55, maka gua menjadi tidak boleh UMKM? Gua menjadi diskualifikasi UMKM? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Ada atau tidak adanya suket PP55, teman-teman tetap bisa menggunakan UMKM 0,5%. Oke, jadi nggak usah khawatir guys ya. Anda boleh cetak suket PP55, Anda boleh juga tidak mencetak suket PP55. Tidak pengaruh. Bukan berarti Anda tidak punya suket PP55 kemudian lu menjadi tidak boleh UMKM. Enggak ya, Anda tetap boleh jadi UMKM. Ya. Walaupun Anda tidak punya suket PP55. Lah, kalau gitu orang bertanya, kalau gitu buat apa suket PP55 kalau itu tidak bermanfaat ya? Jawabannya tetap bermanfaat guys ya. Nah, suket PP55 tetap bermanfaat. Bagaimana manfaatnya? Suket PP55 itu akan bermanfaat
ketika kita berbisnisnya jasa. Oke, kita menjual jasa, kemudian si pihak customer mau memotong PPh 23. Oke, kita kan bisnis jasa nih, kita memberikan jasa, contohnya mungkin jasa konsultasi gitu ya. Klien mau potong PPh 23 dong, seperti biasa dong, 2% ya. Kita bilang, oh sorry Pak, jangan potong PPh 23 ya, tetapi potonglah PPh 0,5% final. Nah, si customer kan bingung, supaya dia bisa memotong 0,5%, dia butuh dokumen yang namanya surat keterangan PP 55. Gitu ya. Jadi kita mesti kasih dia suket PP 55 supaya si customer ini bisa memotong yang benar, yaitu PPh final 0,5%. Dia tidak lagi memotong yang namanya PPh tidak final PPh 23 2%, tidak lagi, gitu ya. Nah, itulah saat ketika kita membutuhkan suket PP 55, yaitu ketika kita memberikan jasa dan kita mau dipotong oleh customer. Nah, kita bilang, saya punya suket PP 55, ini dia barangnya, tolong potong saya tuh PPh final 0,5%, bukan PPh yang lain. Gitu ya. Itulah fungsi dari suket PP 55 ya. Jadi suket PP 55 bukanlah pertanda seseorang itu boleh atau tidak boleh menggunakan PPh final, bukan. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Kristalin Trading. PPh 21 EBUPOT bagi owner. Nggak bisa diisi 0 ya kok. Jadi sama kayak nggak tarik gaji. Ini owner apa nih Bu? Ownernya CV kah? Atau PT kah? Atau PTP? Oke. Seharusnya kalau 0 nggak usah Bu ya. Kalau memang dia tidak ambil gaji ya nggak usah gitu. Tetapi kalau dia ada gajinya ya perlu diisi. Gitu ya. PTP ya, PTP. Nah, sekarang PTP-nya Ibu ini mau menggunakan metode prefer atau menggunakan metode dividen. Kalau menggunakan metode prefer, artinya tidak ada namanya gaji. Ya, dalam metode prefer seperti CV gitu ya, tidak ada namanya gaji direktur, nggak ada. Direktur itu mengambil prefer dari perusahaan. Prefer itu adalah mengambil keuntungan dari perusahaan, gitu Bu ya. Jadi tidak ada yang namanya PPh 21 atas gajinya direktur atau pemilik atau ownernya CV atau PTP yang menggunakan metode prefer. Oke. Nah, sekarang gimana kalau PTP ini menggunakan metode dividen? Nah, kalau PTP pakai metode dividen, maka ada gaji, gitu ya. Maka ada gaji, si karyawan ini, si direktur ini tinggal didaftarkan sebagai karyawan biasa, kemudian dipotonglah PPh 21 sesuai dengan tarif TER-nya. Gitu Bu ya. Jadi Ibu pertama adalah menentukan dulu dia ini mau pakai prefer atau dividen. Setelah sudah ditentukan, barulah kita tentukan ya PPh 21 ada atau nggak ada. Kalau metode prefer itu nggak ada PPh 21, kalau metode dividen maka ada menggaji dan memotong PPh 21 untuk si karyawan termasuk direktur. Gitu Bu ya. Semoga teman-teman tuh Bu Kristalin Trading. Lanjut. Ibu Kristalin Trading, kan PPh 21 harus diisi tiap bulan per 2024 kan ya? Nah, jawabannya perlu diisi Bu jika ada orang yang dibayar. Oke? Jika ada orang yang dibayar, baik dia itu dibayar ada dipotong ataupun tidak dipotong PPh 21, maka harus lapor PPh 21. Oke? Tetapi, jika tidak ada sama sekali orang yang dibayar, atau CV tetapi yang kerja cuma si direktur doang gitu ya, CV-nya ya, maka tidak usah lapor PPh 21. Nggak usah lapor, gitu ya. PPh 21 hanya perlu dilapor jika ada minimal satu orang yang digaji. Gitu. Kalau tidak ada orang yang digaji, atau dia CV tetapi hanya direktur doang yang kerja, nggak ada orang lain yang kerja, ya sudah. Berarti kan tidak ada gaji. Tidak ada gaji, maka tidak perlu lapor PPh 21. Begitu sih, Bu. Ya. Nah, semoga teman tuh Bu Kristalin Trading. Bapak user 212614, kok mau tanya, bila validasi NPWP terpotong? Terpotong Pak user, apa tadi? Terpotong ya Pak user ya. Kalau validasi NPWP terpotong ya. Mohon diketik lagi. Bapak Ibu Kristalin Trading, terima kasih kok, sama-sama Bu, sama-sama. Ibu Susana Janto, kalau pegawai kami buruh kasar yang dibayarnya harian, bagaimana perlakuannya untuk aturan baru PPh 21 kok? Oke. Jadi kalau orang dibayar harian, itu setiap hari perlu dibikin bukti potong. Oke. Kalau gaji dia itu di bawah 450.000 satu hari, maka dia tidak kena pajak, tetapi tetap harus dibikin bukti potong. Oke? Dibikin bukti potong, tetapi tidak kena pajak PPh-nya 0. Oke ya? Itu kalau orang dibayar harian. Nah,
Saran saya nih Bu ya, supaya nggak ribet, nggak usah dibilang bayar harian, dibilang bayar bulanan aja. Oke, tinggal dihitung aja kan, sebulan dia berapa hari kerja, total bayarnya berapa, ya sudah. Kalau total ini masih di bawah 4,5 juta, maka tidak ada PPh satu yang dipotong, tetapi tetap bikin bukti potong. Cuman sebulan satu kali, gitu ya, nggak perlu tiap hari. Gitu Bu ya. Jadi kalau kita bilang ini adalah pegawai harian, maka setiap hari harus bikin bukti potong, walaupun nilai PPh-nya 0. Oke, kalau di bawah 450.000 nggak usah bayar pajak. Nah, supaya nggak repot tiap hari bikin bukti potong, digabungin aja sebulan. Sebulan orangnya dapat berapa sih? Nah, kita sebut dia sebagai pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap dengan punya gaji di bawah 4,5 juta, itu tidak usah kena PPh 21 juga ya. Tetapi tetap perlu bikin bukti potong sebulan satu kali gitu. Cuma kan nggak usah tiap hari gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Susana Janto. Bapak M. Trix. Malam kawan, malam Pak M. Trix. Jika badan memberikan produknya kepada customer dengan tujuan peningkatan penjualan, apakah dapat dikategorikan sebagai biaya marketing kok? Jawabannya bisa Pak, biaya marketing ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mesti mengisi daftar nominatif. Oke, apa itu daftar nominatif? Coba cek di Google Pak ya. Daftar nominatif itu adalah untuk biaya marketing, biaya komisi, biaya entertain. Itu mesti diisi daftar nominatif. Artinya kita mengisi siapa sih orang yang kita kasih, nomor KTP-nya berapa, berapa nilai yang diberikan gitu ya, itu mesti diisi gitu. Kemudian mesti potong PPh ya, mesti potong PPh sebagai hadiah kan, kita bilang dia hadiah maka kita potong PPh. Kemudian kalau Bapak adalah PKP, maka perlu buka faktur pajak, kita mesti bayar PPN-nya gitu. Jadi agak ribet nih Pak mengenai kasih gratis-gratis ini ya, agak ribet. Ya memang begitu sih. Coba dicek lagi Pak di Google supaya lebih detail ya mengenai pemberian barang cuma-cuma. Oke. Selamat apa tuh Pak M. Trix. Bapak user 2126, kok mau tanya, validasi NPWP ke NIK udah oke. Tapi ada tampilan KLU perlu divalidasi. Maksudnya gimana? Oke. Jadi Bapak perlu masuk ke DJP online, di menu yang namanya profil, kemudian menu data KLU, Bapak tinggal klik di bawah validasi selesai. Gitu Pak. Itu doang sih, gitu doang. Nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi maksudnya tuh gini, maksudnya orang pajak tuh, tolong dong selain nomor NIK, juga dong KLU juga divalidasi dong, gitu. Maksudnya gimana? Supaya kita buka validasi KLU, kita mesti cek nih, sudah betul belum kita KLU-nya, gitu ya. Kalau sudah betul ya tinggal diklik validasi. Kalau belum betul, tolong dibetulkan, kemudian divalidasi. Begitu Pak ya. Nah, apakah KLU itu perlu divalidasi? Jawabannya perlu. Tetapi apakah KLU itu perlu diupdate dengan detail lengkap ya? Saya rasa nggak terlalu perlu gitu. Cuman mumpung ini gratis, mumpung ini online, ya nggak ada salahnya lah kita update gitu Pak ya. Jadi KLU tolong diupdate aja kalau bisa. Nanti kemudian klik validasi, pastikan dia sudah valid gitu ya. Semua teman tuh Pak user 2126. Ibu Susana Janto. Saran bagus, tapi tarifnya yang mana ya? Ibu ikuti aja di ternya, ikuti aja di menu DJP online. Ibu tinggal isi aja, orang ini statusnya adalah pegawai tidak tetap, kemudian isi 1 bulan berapa gajinya, ya sudah. Nanti sistem ini akan menghitung sendiri PPh-nya. Oke, tinggal Ibu klik hitung aja, nanti otomatis akan terhitung berapa PPh-nya. Kalau masih di bawah 4,5 juta, setahu saya nggak kena pajak. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Susana. Sekarang mah gampang ya, PPh 1 tuh sudah dihitungkan oleh sistem. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi kita ngitungnya. Kita tinggal kasih tahu berapa gajinya, berapa brutonya, otomatis sistem yang menghitung berapa tarifnya. Oke? Semua teman tuh Bu Susana. Ibu Riana, kok mau tanya, kalau CV badan UMKM, ada karyawan, tetapi tidak buat pembukuan, apakah wajib lapor PPh 21? Jawabannya wajib Bu ya. Jadi kalau ada karyawan, sebuah perusahaan ya, CV, PT atau PTP, begitu dia ada karyawan, ada orang digaji, maka wajib bikin bukti potong PPh 21, wajib juga bayar kalau ada nilai PPh-nya, dan wajib lapor setiap bulan, walaupun dia nihil. Oke ya. Yang kedua, kalau Ibu CV yang namanya badan, walaupun dia UMKM ataupun bukan UMKM, dia wajib pembukuannya Bu. Mohon maaf nih teman-teman ya, jangan salah pikir. Jangan berpikir, gua ini UMKM, maka gua tidak perlu pembukuan. Itu salah ya Bu, mohon maaf ya teman-teman. Yang namanya badan, CV, PT, PTP, mau dia UMKM ataupun bukan UMKM, tetap wajib pembukuan. Lengkap ya teman-teman ya, wajib ya. Itu Bu ya. Jadi wajib pembukuan, kemudian wajib lapor PPh 21 jika ada karyawan. Minimal 1 aja sudah mesti bayar. Lapor ya, lapor. Oke. Semoga teman tuh Bu Riana.
Ibu Susana, yang hitungan TER atau pasal 17 kok? Tadi mengenai apa tuh, Bu? Yang karyawan tidak tetap ya? Nah, mengenai karyawan tidak tetap itu pakai TER, Bu. Pakai TER dan nanti sistem itu kan menghitung. Ibu nggak usah khawatir. Tinggal masukin aja nih, pegawai ini namanya siapa, gajinya berapa selama 1 bulan ini, buruh ini ya, si buruh ini, buruh harian itu sebulan berapa nilainya, ya sudah. Nanti sistem akan menghitungkan berapa nilai PPh-nya. Kalau nol ya sudah nol, tinggal dibikin bukti potong tapi nilai PPh-nya nol, gitu doang. Oke, pakai TER ya Bu. Semoga terbantu Bu Susana. Oke, Bapak MTrix pasal 17. Sorry Pak, kalau saya sih berpikir TER ya. Coba dicek aja Pak, langsung coba cek aja ke dalam sistem DJP online-nya. Bapak MTrix untuk Ibu Riana, wajib pembukuan dan lapor PPh 1 jika ada karyawan. Betul Pak, thank you Pak ya, thank you Pak, thank you. Ibu Mary, malam kawan, malam Bu Mary. Kok mau tanya, PPh 23 bisa dikreditkan di SPT tahunannya ya kok? Jawabannya bisa Bu ya. Ini untuk OP atau untuk badan? Kalau perusahaan atau OP ini memang dia tidak berada di PPh final, maksudnya dia bukan di dunia PPh final, maka dia bisa mengkreditkan PPh 23. Tetapi kalau dia UMKM menggunakan PPh final, maka semua bukti potong PPh 23 dia buang aja, nggak perlu. Gitu ya. Oke, jadi PP 23 itu hanya bisa dikreditkan jika memang perusahaan ini atau orang pribadi ini tidak menggunakan PPh final, gitu. Tetapi kalau dia sudah PPh final, contohnya dia UMKM 0,5%, maka semua bukti potong PP 23 tidak bisa dikreditkan dan tidak perlu dikreditkan memang, gitu ya. Semoga terbantu Bu Mary. Bapak MTrix, iya Bu. Bu Mary ya, yes. Bapak MTrix, lapornya wajib per bulan atau cuma nerbitin bukti potong yang formulir 8 doang kok? Setahu saya Pak ya, setahu saya mesti lapor. Jadi setelah kita bikin bukti potong nih, kita mesti posting kan? Setelah kita posting, kita mesti lapor. Gitu. Setahu saya begitu Pak. Jadi ketika kita membuat bukti potong, ada satu aja kita bikin, maka di bulan tersebut kita perlu lapor. Gitu. Jadi kalau saya sih sekarang berpikirnya begini, udah deh kita lapor aja tiap bulan gitu aja deh. Mau ada nggak ada karyawan, saya lapor tiap bulan. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung, nggak usah mikir, bulan ini gue perlu lapor apa enggak ya? Udah nggak usah mikir gitu. Pokoknya gue lapor tiap bulan, udah pusing. Nggak usah pusing, gitu ya. Nah, kan tinggal klik-klik doang. Nah, sementara itu Pak MTrix. Ibu Riana, kalau non PKP, apakah tidak wajib pembukuan kok? Jawabannya, kalau dia badan, Bu, dia wajib pembukuan. Mau dia UMKM ataupun bukan UMKM. Mau dia PKP ataupun bukan PKP, wajib pembukuan semua-semuanya. Pokoknya apapun kondisinya, yang namanya badan, CV, PT, PTP, itu wajib pembukuan. Kenapa dia wajib pembukuan? Karena formulir SPT tahunan meminta laporan laba rugi dan laporan neraca, gitu ya. Jadi formulir SPT tahunannya si perusahaan, formulir 1771, meminta laporan keuangan. Nah, laporan keuangan artinya pembukuan, ya. Tidak mungkin dong kalau nggak pembukuan, tapi bisa ada laporan keuangan, nggak mungkin, gitu ya. Jadi, laporan keuangan adalah bagian yang wajib dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, laporan keuangan hanya bisa dihasilkan dari pembukuan lengkap, gitu ya. Nah, semoga terbantu Bu Riana. Ibu Susana, makasih kok, sama-sama. Ibu Thalia, malam kok. Malam Bu. Bagaimana meyakinkan AR jika uang yang masuk di rekening perusahaan adalah pinjaman dana dari perusahaan afiliasi dan bukan pendapatan? Gampang Bu. Pertama, kasih bukti transfer. Beres. Ya kan? Kasih bukti transfer. Pak AR, ini uang berasal dari PTA. PTA itu ada bukti transfernya ke saya. Ya sudah selesai. Gitu, bukan penjualan. Kalau AR bilang ini penghasilan, AR yang mesti buktikan. Saya dagang apa, Pak? AR, saya jual apa? Gitu. Kita sudah bilang ini bukan penghasilan. Kita sudah kasih bukti bahwa ini bukti transfer nih dari PTA. Ini kita sudah ada komunikasi sebelumnya nih. Mungkin ada chatting gitu kan. Kasih aja buktinya. Ada bukti chatting atau email atau ada perjanjian. Kita ini hanya pinjaman dana loh ya. Pinjam dana dong. Lu transfer ya, nanti dia transfer gitu. Dia kasih bukti transfernya. Kan ada bukti transfernya, Kong. Ya dong. Nah, kalau AR-nya ngotot bahwa ini pendapatan atau penghasilan, kita balikin. Tolong AR buktikan kalau ini penghasilan. Bagaimana buktinya? Mana invoice-nya? Mana surat jalannya? Mana transfer barangnya? Mana yang namanya barangnya apa? Ini barang jual apa? Mesti jelas. Ya, kalau nggak bisa dong. Sembarangan ngomong dong si AR. Gitu ya. Jadi cara meyakinkan adalah dengan kasih bukti transfer atau yang lainnya. Bukti chatting juga boleh. Saya chatting nih sama dia nih, saya pinjam duit. Kemudian dia transfer ke saya. Kan ada bukti chattingnya. Oke? Semoga terbantu Bu Thalia.
Ibu Mary untuk badanku. Iya, Bu. Jadi kalau badan wajib pembukuan ya. Badan itu wajib pembukuan. Apapun kondisinya. Oke. Ibu Thalia, karena di rekening koran tidak ditulis berita acara jika itu pinjaman dana kok. Nggak perlu harus ada pinjaman dana. Yang penting kita mengakui ini pinjaman dana. Pihak sana juga mengakui ini pinjaman dana. Ya dong. Nah, kalau AR bilang ini penjualan, kita tanya, penjualan barang apa, Pak? Apakah komputer? Apakah kursi? Apakah meja? Kalau dia nggak bisa buktikan, ya nggak bisa dong asal ngomong ya. Kita sudah bilang loh, kita kan yang punya barang, kita kan yang punya perusahaan. Kita sudah bilang ini bukan pendapatan, ini adalah pinjaman. Saya mengakui, dia mengakui. Gitu loh ya. Di perusahaan kami kita akui sebagai hutang, pihak sana mengakui sebagai piutang. Sudah jelas, sudah clear. Kalau AR berpendapat lain, AR punya beban untuk membuktikan. Begitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Thalia. Bapak M-Trix. Jadi untuk PPh 21 dilapor tiap bulan, kalau untuk PPh 1 kali doang ya kok? Apa? PPh? PPh apa nih? PPN kali maksudnya? Gimana Bu? Pak, mohon maaf. PPh itu apa? Mohon maaf Pak M-Trix, boleh diketik lagi mungkin apa nih? PPN atau apa nih? Mohon maaf Pak. Bapak suka pajak. Saya diperiksa. Ada aliran PT saya ke rekening saya. Diminta bayar PPh dividen 10%. Gimana kau? Oke. Sekarang pertanyaan pertama adalah apakah itu dividen atau bukan dividen? Nah, jadi Bapak mesti tanya ke diri sendiri nih. Kita mesti tanya ke diri sendiri, ini itu dividen atau bukan dividen? Ataukah ini gaji? Nah, kita mesti jelas dulu nih. Jadi ada uang masuk dari PT ke kita kan sebagai orang pribadi. Kita mesti memutuskan ini apa nih? Apakah gaji? Apakah dividen? Apakah pinjaman dan sebagainya. Nah, setelah Bapak bikin keputusan, barulah Bapak memutuskan ini PPh-nya PPh apa. Oke, contoh. Kalau Bapak bilang gaji, oke Pak, itu gaji saya Pak. Ya sudah, kalau gaji kan pakai PPh 21. Gaji PPh 21 kalau di bawah 54 juta, nggak kena pajak. Kalau di atas 54 juta, kena PPh kena PPh 5%. Kan begitu? Nah, jadi kalau gaji ya. Kemudian, apakah ini dividen? Kalau ini dividen, sudah betul nih, bayar 10%. Dengan syarat ini uang tidak diinvestasikan. Gitu. Tetapi kalau uang ini diinvestasikan, maka menjadi 0%. Ya. Tapi Bapak mesti buktikan bahwa uang ini sudah saya investasikan. Gitu. Kemana nih? Ke tabungan, ke deposito, ke SBN, atau kemana? Gitu ya. Atau Bapak bilang, ini bukan gaji, bukan dividen, tetapi ini hutang piutang, pinjam. Nah, Bapak bikin tuh surat hutang piutang, ya kan? Ada surat hutang piutang. Pada tanggal sekian, saya dengan PT ini ada pinjaman hutang. Nah, senilai sekian, gitu kan? Nah, jadi Bapak coba ngomong aja ke perusahaannya, mesti dipastikan ini kita dulu nih, pihak internal masih memutuskan ini barangnya apa. Nah, setelah sudah diputuskan, sampaikan proposal kepada AR. Oke, bilang kepada AR, Bapak AR, kita tetap mau bayar pajak, tetapi mekanismenya seperti ini loh. Kita sudah sampaikan begini mekanismenya. Apakah mau dibilang gaji, dividen, atau apa, tinggal diatur aja Bapak bilang kepada AR-nya. Kalau AR-nya bijaksana, mau ngikutin, mau terima ya sudah gitu. Kalau AR-nya tidak mau terima, ya Bapak tergantung deh mau dilawan atau mau ngikut. Kalau dilawan ya kita lawan terus. Gitu Pak ya. Sama teman tuh Pak suka pajak. Ibu Riana, selama tahun 2023 ini, saya tidak pernah lapor pasal 21. Bagaimana ya? Apakah bisa dilaporkan sekarang? Jawabannya bisa-bisa aja, Bu. Nggak ada masalah ya. Bisa-bisa aja, tetapi akan kena denda ya. Akan kena denda untuk PP 21 yang terlambat dilapor. Dendanya 100.000 untuk denda terlambat lapor, kemudian 2% per bulan dikalikan jumlah bulan, kalikan nilai pajaknya untuk denda terlambat bayar. Gitu sih, Bu. Nilai nggak gede lah ya, PP 21 mah nggak besar lah, gitu sih. Kalau nilai-nilai kecil udahlah, Ibu langsung lapor ke Desember aja. Kalau nilai kecil ya, langsung dilempar ke Desember aja sebagai gaji 1 tahun gitu. Tetapi kalau nilai cukup besar, PP 21 cukup besar ya udah per bulan, Bu. Per bulan dilapor supaya kita juga ini ya, supaya kita juga tertib gitu sih, Bu. Gitu. Boleh kok dilapor sekarang, cuman kena denda aja. Nggak apa-apa bayar dendanya. Oke. Semua teman tuh Bu Riana. Bapak M-Trix. Tadi gimana? Mohon maaf terpotong. Sebentar ya. Terpotong tadi. Terpotong. Oh, Bapak M-Trix.
investasikan 3 tahun seharusnya. Iya, ya, coba diinvestasikan selama 3 tahun sehingga tidak kena PPh dividen. Oke. Thank you Pak Matrix. Kemudian Ibu Si Hitam. Malam Bu Si Hitam. Mau tanya, kalau upah harian dijadikan bulanan, hitungnya langsung kalikan 4117 ya. Gunakan TER Bu, gunakan TER. Nanti akan ada TER untuk pegawai tidak tetap. Gitu Bu ya. Nah, Ibu tinggal masukin aja dalam sistemnya, masuk ke dalam sistem DJP online, kemudian di EBUPOT PP21, masukkan nilai brutonya, kemudian pilih kategorinya adalah kategori yang pegawai tidak tetap. Nah, nanti otomatis sistem akan menghitung. Ada ternya, ada ternya. Setahu saya ada ternya ya. Nah, semua teman tuh Bu Si Hitam. Bapak Matrix, badan kok? Ya, badan ya. Kalau badan wajib pembukuan ya. Oke. Bapak Brave Bonjours, kalau untuk badan, 10 bulan terakhir tidak ada kegiatan atau pemasukan bagaimana kok? Nggak ada masalah Bu, Pak, nggak ada masalah. Kalau tidak ada pemasukan, ya sudah, tinggal bikin laporan apa adanya. Bikin laporan keuangan apa adanya. Kalau nol pajak ya nol, nggak ada masalah. Kalau memang omsetnya nol ya nol, gitu. Ikuti aja Bu, Pak, apa adanya ya. Jadi, saya pikir teman-teman, kita tidak perlu memperindah laporan keuangan hanya untuk gara-gara kita takut dengan pajak. Nggak perlu ya. Kita laporkan apa adanya, gitu ya. Kecuali LB, kalau LB jangan dong kita buang LB-nya. Tetapi kalau laporan SPT-nya rugi, ya rugi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu sih. Nggak perlu, nggak masalah Pak. Oke. Saya mau teman tuh Pak Brave Bonjours. Bapak Mister, malam Pak Mister. Kok mau tanya, untuk buruh harian itu bagaimana ya? Dimasukkan juga di DJP nilainya satu-satu. Betul Pak, kalau Bapak mau tetap bilang ini buruh harian, maka setiap 1 hari bikin 1 bukti potong untuk 1 orang. Oke, memang agak ribet. Tapi bisa pakai Excel kan? Pakai Excel tinggal di-upload, diimpor aja gitu. Pokoknya kalau gaji di bawah 450.000 sehari, ya nggak kena pajak gitu. Tetapi tetap mesti bikin bukti potong ya, gitu. Nah, kalau Bapak merasa repot bikin bukti potong, maka Bapak gabungin setahun, sebulan ya. Gabungin 1 bulan menjadi kategori pegawai tidak tetap ya. Kalau pegawai tidak tetap pakai TER nanti, tinggal hitung TER-nya. Gitu Pak ya. Kalau di bawah 4,5 juta ya nggak kena pajak. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Mister. Ibu Susana Janto. Saya ulang tanya soal gaji buruh. Berarti lapor PPD1 untuk tiap-tiap buruh atau bisa gabungan buruh? Tiap-tiap buruh, Bu ya. Setiap 1 orang buruh mendapatkan 1 bukti potong untuk 1 hari 1 lembar. Itu kalau dia gaji harian ya. Nah, kalau dia gaji bulanan, 1 orang buruh dapat 1 lembar bukti potong untuk 1 bulan. Gitu Bu ya. Jangan digabungin ya, jangan digabung, harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena negara mau tahu, lu bayar siapa sih? Gitu loh. Kalau kita gabungin kan hilang. Negara jadi kehilangan jejak. Siapa nih orang-orang ini? Nah, negara tuh pengen mentelusuri sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung. Ini duit lari kemana ujung-ujungnya gitu. Siapa tahu buruh-buruh ini punya penghasilan cukup besar kan. Nanti dia bisa bikin rumah dan bikin sebagainya kan. Negara perlu tahu itu. Gitu ya. Makanya setiap 1 orang, setiap 1 nomor NIK perlu dibikinkan 1 bukti potong per setiap kali dia terima penghasilan. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu Bu Susana Janto. Bapak Mtrix, untuk Bapak Brave Bonjor, lapor saja sesuai di lapangan bahwa tidak ada penghasilan atau penerbitin surat. Betul Pak, setuju ya. Thank you Pak Mtrix. Bapak Suka Pajak, terpotong lagi nih. Mohon maaf ya. Bapak Suka Pajak, aliran PT ke rekening saya itu untuk biaya-biaya operasional di lapangan kok. Wah, lebih enak lagi. Kalau gitu Bapak tinggal bilang bahwa ini untuk biaya-biaya operasional di lapangan ya. Bapak mesti buktikan loh ya. Bapak mesti buktikan. Contohnya, ada nota-notanya nggak? Mungkin nota apa namanya? Nota bensin, nota tol, nota mungkin hotel atau nota makanan atau nota apa, nota belanja barang. Pokoknya nota-nota ini dibuktikan. Gitu Pak ya. Buktikan nota-nota ini, maka itu biaya itu boleh Bapak biayakan. Gitu sih. Jadi bukan dividen itu ya, bukan dividen, bukan prive, bukan gaji, tetapi beban biaya-biaya sesuai dengan yang operasional. Gitu Pak. Cuman kan mesti jelas ya, mesti jelas operasional itu apa aja isinya, kemudian mesti dibuktikan. Kalau nggak ada nota nggak bisa Pak. Kalau nggak ada nota, ya sudah, bilang sebagai PP21 saja. Tetapi kalau ada nota, kita boleh keluarkan. Gitu Pak ya. Bilang kepada tim pemeriksa. Oke. Saya mengatakan itu Pak Suka Pajak. Bapak Donis, PPh 21 TER untuk gaji plus THR hitungnya gimana?
Plus THR, nggak apa-apa Pak, gabungin aja. Banyak orang bingung, di bulan nanti bulan Maret atau bulan April nih akan kena bayar THR dong. Ketika bayar THR, bagaimana nih ternya? Jawabannya gampang, ikuti sistem, nggak usah khawatir Pak. Gabungin semuanya, bayar ternya udah selesai. Kan orang mulai mikir, nanti kan akan terjadi LB dong, kena LB dong. Udah nggak usah mikir teman-teman, nggak usah khawatir. Itu biar negara yang mikirin. Nanti bulan Desember negara akan kasih solusinya. Gitu ya. Ya mungkin November, Desember negara akan bikin solusi untuk hal ini. Tetapi saat ini kita tidak punya pilihan. Potong aja nilai ternya sesuai dengan yang tertulis di sistem. Gitu aja. Jadi kalau gajinya 5 juta, dapat THR 10 juta, kan 15 juta, ya sudah 15 juta potong ternya, udah selesai. Apakah nanti akan jadi LB? Nanti kita urus belakangan, tunggu bulan Desember. Gitu. Memang begitu Pak, nggak ada solusi. Kalau Bapak mau pinter-pinter nih, banyak orang mau pinter-pinter nih ya, kita pisahin antara gaji pokok dengan THR. Yang kena ter hanya THR-nya saja gitu kan. Sok pinter gitu ya. Pertanyaan gua, undang-undang apa yang kita pakai mau begitu? Nggak ada undang-undangnya gitu ya. Jadi negara tidak memberikan opsi-opsi seperti itu. Ya sudah, gabungin semuanya, kita potong ternya, kita bayar ternya. Udah nggak apa-apa. Gitu sih, Pak. Sementara seperti itu, Pak, kita ikutin negara aja, ikuti dulu. Nanti mungkin bulan November, Desember akan ada solusi dari negara, bagaimana solusinya, apakah nanti kita bikin LB dan sebagainya, nanti kita tunggu aja deh, tunggu aturan dari pemerintah ya, Pak ya. Semoga teman tuh Pak Donis. Bapak Brave Bonjors. Oke, makasih Pak, makasih ya Pak Mtrix, sama-sama, thank you Pak Matrix. Ibu Riana, thank you kok, sama-sama Bu Riana. Bapak Matrix, Bapak Donis, Januari sampai November, Desember, pasal 17, biaya jabatan 5% dan iuran pensiun. Ya, nanti ya. Jadi, di bulan Desember, baru kita hitung ulang semuanya. Oke? Jadi, kemungkinan di bulan Desember akan dipotong lebih kecil PPh-nya. Gitu sih. Yang kita khawatirkan LB kan? Yang dikhawatirkan LB. Lagi pula nggak usah khawatir, nanti ada solusi kok, tenang aja. Oke, thank you Pak Matrix nih ya. Thank you Pak Matrix. Lalu bayar selisihnya. Iya, thank you Pak Matrix ya. Tinggal dibayar selisihnya. Yang orang khawatir itu LB. Orang khawatir LB. Padahal nggak masalah kok LB kok. Oke. Ibu Viva Outlet. Cara lapor gimana? Apa itu Pak, Ibu? Tadi terpotong. Nggak ada tuh tadi sebelumnya ya. Coba diketik lagi Bu Viva Outlet. Mohon maaf. Tadi Bu Viva terpotong lagi nih. Sebentar ya. Terpotong di saya. Suka nge-refresh dia. Di saya nge-refresh. Tuh, nge-refresh terus. Tadi terakhir siapa tadi ya? Terakhir Ibu Viva ya. Kemudian Bapak Doni. Bapak Mtrix. Di bulan April gaji plus THR. Jadinya tarif ternya naik bisa LB. Nah, Bapak Doni nggak usah khawatir. Potong saja dan bayar saja sesuai dengan tarif ter. Nanti mengenai LB dan sebagainya kita urus belakangan di bulan November. Udah Pak, nggak usah pusing. Sekarang kalau Bapak permasalahkan, nggak ada solusi. Negara aja masih bingung, belum kasih solusi. Nanti aja Pak, potong aja sesuai dengan ter. Bapak Mtrix, itu dia ya. Bapak Noi, kalau usaha jasa angkutan pribadi UMKM kan bayar 0,5% ya. Jadi kalau kita memberikan jasa ke badan usaha, terpotong Bu. Terpotong Bu Noi, apa pertanyaannya? Oke, terpotong Bu ya. Terpotong Bu Noi, mohon maaf. Oke. Setahu saya Bu ya, jasa angkutan pribadi masih agak susah pakai 0,5% ya. Lebih baik dia bikin PT aja. Bikinlah PTP. Kalau dia bikin PTP beres deh. Jadi dia tinggal pakai 0,5% di PTP. Gitu ya jasa angkutannya. Kalau pribadi agak susah Bu. Setahu saya pribadi itu masih kena PPh umum deh kalau dia jasa angkutannya. Karena namanya jasa. Oke. Semua teman tuh Bu Noi. Bapak Susana, Ibu Susana, thanks kok sama-sama. Bapak User, thank you kok sama-sama. Bapak Matrix, untuk Ibu Moy nih ya, dipotong PPh 23 oleh pemberi kerja. Iya nih, dia akan cenderung ke PPh 23, cenderung untuk tidak pakai PPh final. Jadi mending bikin PTP, kemudian di PTP itu bisa pakai PPh final. Oke, thank you Pak Matrix. Bapak Mister, kalau THR-nya dihitung di Desember bagaimana kok? Sama aja Bu, sama aja ya. Nah, kalau bulan Desember kan itu sudah tidak pakai ter ya. Bulan Desember tidak pakai ter ya. Bulan Desember dihitung ulang secara total. Oke. Dihitung ulang secara total. Nah, masukkanlah THR-nya di situ. Nanti tinggal dipotong PPh sesuai dengan hitungan yang benar. Gitu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti di Desember tinggal dihitung ulang sesuai dengan PPh yang sesuai aturan. Oke, thank you Bu Mister.
Bapak Mtrix untuk Bu Mister, tidak bisa Bu. Terlalu katanya. Bapak DTJ, terlalu. Ibu Mary, makasih kok sama-sama. Ibu Elisa Jap, muka lebih glowing di TikTok. Wah, apa begitu ya? Thank you Bu Elisa. Berarti TikTok memang bagus ya algoritmanya. Ibu Bapak Mtrix, ini di TikTok ada batasan word, jadi suka kepotong kok. Oh gitu, ya ampun. Benar-benar di TikTok nih. Thank you Pak Matrix infonya. Bapak Ibu Noi, kok. Jadi kalau kita memberikan jasa ke badan, kita potong PPh 23 ya, bukan 0,5%, dia UMKM. Kita memberikan jasa. Berarti kan kita dipotong, Bu, bukan kita memotong ya. Kalau kita memberikan jasa kan kita dipotong. Jadi yang memotong adalah pihak yang membayar. Oke, yang memotong adalah pihak yang membayar. Nah, sekarang untuk memotong PPh 23 atau 0,5% final, itu ditentukan oleh suket. Orang itu yang memberikan jasa, yang alias menerima uang nanti, dia pegang suket nggak? Dia punya nggak suket PP 55? Kalau dia punya surat keterangan atau suket PP 55, maka kita potong 0,5% final. Kalau dia tidak pegang suket PP 55, tidak ada suketnya nih, maka kita potong PPh yang tidak final ya. Bisa PPh 23, bisa PPh 21 gitu. Kalau orang pribadi cenderung PPh 21 gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau PPh 23 juga boleh juga sih. Tetapi mungkin lebih tepat tuh PPh 21 sih. Gitu, Bu. Kecuali dia punya suket ya, surat keterangan PP 55, maka kita potong PPh final 0,5%. Gitu. Nah, semoga teman tuh Bu Noi. Ibu Viva Outlet, nggak terpotong. Memang belum jelas saya nanyanya. Cuman mau nanya cara bayar PPh badan CV itu gimana ya? Cara bayar PPh badan CV. Nah, sekarang gini Bu, apakah CV ini punya suket PP 55? Kalau CV ini punya suket PP 55, maka dia akan membayar PPh itu 0,5% kalikan omset. Oke? PPh-nya final, selesai. Oke? Kalau dia tidak punya suket, berarti dia PPh umum. Nah, PPh umum itu 22% dikalikan dengan penghasilan bersih. Oke? Kalau yang final itu 0,5% kalikan omset bruto, kalau yang non final itu 22% dikalikan dengan laba bersih. Nah, gimana cara bayarnya? Cara bayarnya Bapak Ibu tinggal buka ke ini aja, ke DJP online, ke menu e-billing ya, ke menu e-billing, tinggal di situ pilih aja mau kode-kodenya berapa. Nah, gampang sih Bu, coba cek di Google untuk kode-kodenya sih, gampang kok. Oke, semua teman tuh Bu Viva. Ibu Mtrix, Bapak Mtrix, untuk Ibu Noi, tetap bayar PPh badan atas jasa dan PPh 23 dipotong oleh pemberi penghasilan. Oke, siap. Ini untuk yang bukan PPh final ya. Dia tetap bayar, nanti tinggal dikurangin aja dengan PPh 23-nya. Oke, thank you Pak Matrix. Bapak Ferry Harts, malam Pak Ferry. UMKM masih ada potongan 500 juta omset gratis? Jawabannya masih Pak ya, dan ini hanya berlaku untuk orang pribadi ya Pak. UMKM gratis gratis pajak untuk omset 500 juta hanya berlaku untuk orang pribadi. Tidak bisa untuk badan, CV, PT, PTP, tidak bisa. Oke? Dan itu masih berlaku dan terus berlaku ya. Tidak ada expirednya. Kecuali kita sudah selesai 7 tahun ya. Sudah 7 tahun selesai, tahun ke-8 sudah nggak bisa lagi pakai ini. Karena sudah berganti metodenya dengan metode PPh umum. Oke? Saya mengatakan itu Pak Ferry Harsh. Ibu Laurencia Linda. Kok Awan? Terpotong lagi. Mohon maaf. Ibu Laurencia Linda, Ko Awan mau tanya dong, kalau PPh UMKM OP berlaku 7 tahun, itu berakhir di 31 Desember 2023 atau 2024? Jawabannya 2024 Bu ya, Bu Linda, sampai Desember 2024. Semua orang pribadi hari ini masih bisa pakai 0,5% sampai Desember tahun ini. Oke? Jadi bagi mereka-mereka yang sudah punya MPP sejak 2018 atau sebelumnya, maka akan berakhir di Desember 2024. Bukan yang 2023, 2024 tahun ini terakhir. Oke. Nah, Januari 2025 bagaimana? Nah, kita tunggu presiden baru, kita tunggu menteri baru, bagaimana kebijakannya. Kalau gue sih yakin ini pasti diperpanjang. Tapi kita tunggu aja lah ya. Thank you Bu Linda, semoga teman tuh sampai bulan Desember 2024 ya. Bapak Matrix, untuk Pak Ferry Harts, masih buat surat pernyataan bahwa omset dalam tahun pajak belum melewati 500 juta nanti. Ya. Jadi kalau orang punya omset di bawah 500 juta, kemudian dia bertransaksinya, dia jual jasa, kemudian orang itu mau potong, si customer mau potong, kita bilang, oh sorry, jangan dipotong. Saya punya surat pernyataan bahwa omset saya masih di bawah 500 juta. Begitu. Oke. Semoga teman tuh Pak Matrix. Thank you Pak Matrix ya. Thank you bantuannya. Ibu Elisa, Bapak Ferry Harts, masih siap. Thank you Bu Elisa. Ibu Riana, kok
Cara lapor SPT masa pasal 21 gaji di bawah PTKP nihil dan non-NPWP. Oke, kalau dia di bawah PTKP seperti biasa, Ibu tinggal input aja brutonya berapa, kemudian klik hitung, kemudian klik bikin bukti potong. Oke, yang saya dengar informasinya adalah nanti di bukti potong itu tidak terlihat brutonya. Itu kemungkinan gara-gara sistemnya yang error. Oke, seharusnya muncul di situ nilai brutonya. Cuman masih nggak jelas nih ya. Kita tunggu aja pembaruan update software-nya, tetapi sementara seperti itu ya. Tinggal masukin bruto, klik hitung, kemudian bikin bukti potong seperti biasa ya, untuk yang di bawah PTKP. Sekarang yang non-NPWP. Yang non-NPWP tinggal diganti pakai nomor NIK. Oke, yang nggak ada NPWP ganti pakai nomor NIK, kemudian masukkan namanya harus nama yang lengkap sesuai dengan KTP. Gitu ya. Seharusnya normal-normal aja kok, nggak ada masalah. Nah, cuman peraturan mengenai 20% lebih tinggi untuk orang yang tidak punya NPWP kan lebih tinggi tuh. PP 21-nya 20% ya. Itu belum terjadi tuh di dalam sistem, belum kelihatan. Jadi sementara ini, menurut saya, ikuti aja sistemnya. Udah, kita nggak usah pusing. Kita ceplokin berapa brutonya, kita klik hitung, kita bikin bukti potong, selesai. Gitu ya. Kita nggak usah pusing hitungan dia salah. Kalau hitungannya salah, bukan kita yang salah dong, salah si sistemnya dong. Gitu ya. Nah, semangat tuh Bu Riana. Ibu Thalia, masih banyak kok atas solusinya. Sama-sama Bu, thank you Bu Thalia. Oke, Ibu Noi, kok dia punya suket yang saya bingung, kita potong 0,5% ya? Gimana? Bukannya dia yang harus bayar sendiri 0,5%? Oke, jadi gini Bu, dia itu memberikan jasa atau barang kepada Ibu. Kalau dia memberikannya itu adalah barang, maka Ibu tidak potong 0,5%, tapi dia bayar sendiri. Oke, kalau dia kasihnya jasa kepada Ibu, maka Ibu harus potong, karena jasa itu harus potong. Oke, nah biasanya jasa dipotong PPh 232% kan, atau PPh 21 dong. Sekarang diganti menjadi potong PPh final 0,5%. Gitu Bu ya. Jadi memotong itu menjadi perlu apabila yang dibeli adalah jasa, bukan barang. Gitu. Kalau barang tidak usah potong, biar dia bayar sendiri. Begitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Noi. Bapak Matrix. Mana tadi Bapak Matrix? Terpotong lagi. Bapak Matrix, saran kok kalau live kalau like live-nya makin banyak views. Saya gimana Pak? Kalau like live-nya makin saya nggak ngerti Pak. Kalau like live-nya makin banyak view. Oke, thank you Pak. Thank you Pak. Saya nggak gitu ngerti ya. Bagaimana caranya nih like-nya? Thank you Pak. Akan saya coba nanti Pak ya. Saya juga masih belajar nih. Bapak Ibu Viva Outlet, saya sudah PKP, tidak ada suket PP 55. Itu PPh harus bayar sebulan sekali ya? Berarti saya pakai PPh 23 atau PPh 21. Sudah PKP, tidak ada suket. Kan berarti kan PPh umum ya? PPh umum. Saya lupa tadi Ibu Viva ini orang pribadi atau badannya. Kalau Ibu PPh umum, maka Ibu harus bayar PPh 25. Kalau memang ada hitungannya ya. Jadi yang namanya bulan itu adalah PPh 25 ya. PPh 25 itu ada kalau memang ada ya PPh 25. Kemudian PPh 21 itu atas gaji. Kalau Ibu punya karyawan dibayar pakai gaji, kemudian Ibu potong PPh 21 dong. Nah, ketika Ibu memotong PPh 21, Ibu harus bayar dan laporkan di bulan tersebut. Di bulan depan ya. Di bulan depannya sebelum tanggal 10 untuk bayar, sebelum tanggal 20 untuk lapor. Gitu sih Bu ya. Nah, kalau Ibu masih bingung-bingung, coba Ibu gabung ke ini aja deh. Gabung ke PSTP ya. www.siapatakutpajak.com. Kalau masih bingung ya gabung ke sana lebih tepat. Kalau nggak coba cek di Google Bu, pelan-pelan. Karena Ibu mungkin belum terlalu mengerti, masih pelan-pelan. Gitu. PP 21 tiap bulan bayar? Iya. PPN ya masih lapor juga ya. Kalau sudah PKP ya, lapor PPN. Kemudian PP 23 itu hanya perlu lapor jika memang ada yang dipotong, yang kita motong orang. Gitu Bu ya. Oke. Sama teman tuh Bu Viva Outlet. Ibu Laura Linda, thank you kok. Sama-sama Bu Linda, sama-sama. Ibu Mary, maaf kau mau tanya. Untuk SPT badan masih adalah tarif 11% sampai 4,8 M kok. Masih Bu, masih ya, masih. Jadi fasilitas pasal 31E masih berlaku untuk badannya, masih berlaku. Kalau omset sampai 4,8 M itu kena 11%. Betul. Thank you Bu Mary. Semoga terbantu. Bapak Apiau Prawira, Om, real estate pajaknya berapa Om? Kalau dia developer, membangun gitu ya, dia beli tanah, dia bangun bangunan, kemudian dia jual dong tanah dan bangunannya ya kan. Nah, itu setahu saya PPh final 2,5% ya. 2,5% PPh penjual
kemudian 5% BPHTB kan bagi si pembeli. Setahu saya begitu Pak ya. Ditambah PPN ya kalau dia sudah PKP ya. Jadi PPh-nya adalah 2,5% PPh penjualan tanah bangunan, kemudian PPN kalau dia sudah PKP 11% seperti biasa. Oke. Semoga terbantu Pak Apiau Prawira. Ibu Viva Outlet, saya usahanya trading, cuman ambil barang dari pabrik, jual ke customer, tidak ada stok barang. Oke, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Ibu tinggal bikin pembukuan saja, kemudian Ibu hitung berapa PPh badannya, kemudian dibagi 12 untuk PPh 25 ya. Nah, kemudian PP 21 adalah untuk potong gaji karyawan. Kalau PP 21 ya. PP 23 adalah untuk potong jasa. PPh 4 ayat 2, Ibu mungkin perlu lapor kalau Bu ada sewa. Gitu sih Bu. Nggak pusing kok, sebenarnya nggak ribet kok sebenarnya. Pelan-pelan Bu, dipahami. Oke, semoga terbantu Bu Viva. Bapak M-Trix, Ibu Mary, kalau di bawah 50M masih ada fasilitas Bu. Siap, thank you Pak Matrix, luar biasa Pak Matrix nih. Bapak TR15, apakah tetap membuat e-bupot ketika gaji di bawah PTKP? Jawabannya iya Pak. Iya, berapapun gaji orang tersebut, tetap bikin e-bupot PPh 21 ya. Walaupun dia tidak dipotong PPh 21, tetap bikin e-bupot. Setahu saya begitu ya. Nah, semua teman-teman Pak TR15. Ibu Elisa, Bapak TR tetap buat. Ya, siap. Thank you Bu Elisa. Ini di sini seru ya. Teman-teman bisa saling menjawab ya. Thank you ya. Terbantu saya. Bapak Mister, kok jadi bagusnya THR itu dihitung di masa terima THR atau boleh masuk ke Desember di akhir? Bedanya apa? Oh, nggak bisa. Harus sesuai bulannya, Bu. Harus sesuai bulannya. Kalau di bulan Maret kita keluarkan uangnya, ya sudah, kita lapor di bulan Maret. Jangan kita lempar ke Desember. Gitu, Bu ya. Jadi, ikutin uangnya, ikuti arus uangnya. Kalau memang uangnya keluar di bulan April, ya masa April, gitu. Jangan sampai uang sudah keluar, kemudian dilaporkan untuk masa Desember. Nggak bisa. Gitu, Bu ya. Tadi maksud saya tuh, kalau memang THR-nya itu dibikin di Desember. Maksudnya betul-betul dibayar di bulan Desember. Gitu. Kalau takut LB atau takut kelebihan potong, ya sudah, THR dipecah dua. THR dipecah dua, sebagian di bulan April, sebagian di Desember gitu ya. Boleh juga begitu. Selamat teman tuh Bu Mister. Bapak M-Trix untuk Ibu TR15, tetap buat bukti potong Bu, walaupun nihil. Siap, thank you Pak Matrix, luar biasa. Ibu Riana, kok e-bupot unifikasi untuk lapor apa ya? Unifikasi itu untuk 2 ya, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Udah, itu aja ya. Unifikasi hanya untuk PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Gitu, Bu. Semoga teman-teman Bu Riana. Ibu Viva, makasih kok, sama-sama. Bapak TR15, baik, makasih. Ibu Noi, kok jadi gini, dia memberikan saya jasa angkut. Jadi saya potong 0,5%, terus lapornya gimana? Kan final. Ibu laporkan di PPh Unifikasi, Bu. Kalau nggak salah ya. Ibu tinggal buka PPh Unifikasi, Ibu bikin bukti potong di situ. Bikin bukti potong, kategorinya PPh final untuk yang 0,5%, Bu ya. 0,5%. Kode e-billingnya kalau nggak salah 423 deh. Nah, ya udah Ibu bayar, kemudian Ibu lapor tuh PPh Unifikasi. Udah, itu aja. Ibu kasih ke dia bukti potongnya. Gitu, Bu ya. Nah, semoga teman-teman tuh Bu Noi. Bapak Matrix sama-sama Bu TR ya. Bapak Apiau Prawira, agen properti bayarnya berapa persen pajaknya Om? Hitungnya gimana Om? Karena ada potong kantor komisi. Oke. Jadi agen properti menggunakan metode norma ya. Norma artinya apa? Artinya penghasilan dia dikalikan 50%. Nah, inilah yang kena pajak. Oke. 50% dari penghasilan yang kena pajak. Nah, inilah dikalikan dengan tarif pasal 17. Ya 5%, 15%, 25%, 30% gitu ya. Tarif PPh progresif. Nah, PPh sudah terhitung ini nanti dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan. Gitu ya. Tinggal dikurangkan. Nah, selisihnya itulah yang dia bayarkan. Begitu, Pak. Beres ya. Jadi, agen properti, pekerja bebas, dokter, pengacara, dan sebagainya dihitung PPh-nya menggunakan tarif pasal 17, tetapi yang kena pajak hanya 50% dari nilai penghasilan dia. Oke, nanti dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan-perusahaan yang memberikan komisi. Oke, ingat ya Pak, yang namanya pekerjaan bebas wajib mencetak NPPN ya, surat NPPN wajib dicetak. Oke, nah, semua teman-teman Pak Apiau Prawira. Ibu Viva Outlet, saya tadi harus masuk ke website mana untuk belajar kok?
ke ini Bu, www.siapatakutpajak.com. Ke saya ya, belajar sama saya maksudnya. www.siapatakutpajak.com gitu Bu ya. Atau ke program KPP juga boleh. Ada di sini deh harusnya deh. Kalau nggak ada ya sudah. Program kpp.com juga boleh. Kita akan mulai di Jumat depan. Oke Bu. Sama bantu Bu Hifa. Mana dia tadi? Lanjut. Bapak Matrix pakai ter. Ya, thank you Pak Matrix. Bapak LX12. SPT masa PPh 23 tahunan itu ada tidak? Nggak ada Bu ya. Tidak ada yang namanya PPh 23 tahunan, nggak ada. Cara buat lapor gimana Pak? Nggak ada ya. Jadi nggak ada, mohon maaf. Jadi PPh 23 itu adalah SPT bulanan, tidak ada tahunan. Oke. Semua teman tuh Pak LX. Ibu Matrix bisa menjawab karena join PKPP. Weh, mantap Pak Matrix. Saya nggak tahu nama Bapak. Thank you Pak Matrix. Nanti info Pak. Luar biasa nih Pak Matrix ini, luar biasa. Ibu Mary, thank you kok, sama-sama. Thank you sama Pak Matrix juga, thank you. Ibu TR, kok untuk biaya upah harian seperti tukang bangunan dimasukkan di mana ya? Di bukan pegawai ya? Boleh Bu. Jadi upah harian itu boleh Bapak Ibu masukkan ke dua cara ya. Cara pertama adalah pegawai tidak tetap. Cara kedua adalah bukan pegawai. Kalau bukan pegawai, maka pasti ada PPh-nya. Karena langsung kita kalikan 50%, kita kalikan nilai PPh, nilai tarif progresif ya. Kalau pegawai tidak tetap, dia masih ada PTKP. Iya, masih ada PTKP 54 juta atau 4,5 juta sebulan. Gitu sih. Oke. Semua teman itu Bu TR 15. Bapak Matrix, terpotong lagi. Pegawai tidak tetap ya? Iya, boleh ke pegawai tidak tetap ya. Thank you Pak Matrix. Kalau di bawah 450.000 sehari itu tidak bayar, hanya input bukti potong nihil. Betul Pak, tetapi kan satu hari bikin satu ya. Satu hari satu bukti potong ya. Thank you Pak Matrix, luar biasa. Bapak Henry, Pak Awan, nanti pesan saya di TikTok tolong dibaca ya. Oke Bu. Pak, saya cek ya cara bikin pesan ya atau message. Saya juga belum ngerti ini TikTok. Thank you Pak Henry. Ibu Viva, thank you, makasih sama-sama. Bapak Matrix untuk Bu Viva ya. Worth it Bu, sebulan bisa menguasai kalau serius belajar seperti saya. Wih, mantap Bu Matrix, mantap. Thank you Pak Matrix, luar biasa. Oh, Pak Stanley, oke. Oke, tadi siapa? Ibu Eliza. Wah, oke. Lanjut, Bapak TR. Berarti untuk pembayaran gaji anak magang pun dimasukkan pegawai tidak tetap ya? Boleh Bu, boleh. Pegawai tidak tetap boleh atau bukan pegawai juga boleh. Kategorinya, pilih aja. Oke. Bapak Matrix Stanley. Oke, thank you Pak Stanley. Luar biasa Pak Stanley nih, luar biasa. Mantap. Bapak LX. Ya. Pak, bila ada biaya yang ada faktur pajaknya, tapi tidak kita biayakan, kira-kira aman tidak ya? Jawaban saya tidak aman. Oke, tidak aman. Biayakanlah sesuai dengan yang seharusnya. Gitu, Bu. Kita tidak perlu melakukan akal-akalan. Tidak perlu nih. Yang harusnya kita biayakan, malah tidak kita biayakan, itu nggak perlu. Atau, yang seharusnya tidak dibiayakan, tapi kita biayakan. Itu juga salah ya. Jadi, ikutilah aturan yang betul. Biar kita beres. Oke? Thank you, Bu LX. Ibu Riana, kok untuk pegawai di bawah PTKP non-NPWP, apakah harus dibuat bukti potong setahun? Setahu saya iya ya. Pokoknya pegawai tetap ya. Pokoknya pegawai tetap, baik dia punya NPWP ataupun tidak punya NPWP, di atas PTKP ataupun di bawah PTKP, dia tetap punya hak untuk dapat 1 lembar A1 setahun 1 kali. Gitu Bu ya. Oke, semua teman tuh Bu Riana. Oke. Pak Hendy, makasih Pak Wan, sama-sama. Bapak Koko, untuk pengaturan pajak untuk konten kreator gimana kok? Konten kreator gunakan metode ini aja, metode pekerja bebas ya. Metode pekerja bebas, nanti cetak dulu NPPN ya. Cetak dulu surat NPPN, kemudian bruto kalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Gitu Pak. Atau Bapak boleh bikin PT. Bapak boleh bikin PT seperti saya ini kan, saya bikin PT, nah PTP ya, bikin PTP, nanti bisa dapat suket, kemudian dapat 0,5% kalau mau ya. Tapi kan PTP masih pembukuan ya. Oke. Thank you Pak Koko. Bapak Matrix, Ibu Riana, buat bupat per bulan dan A1 untuk bulan ke-12. Yes, thank you Pak Matrix. Ibu LX, soalnya takut kena periksa kalau profit turun atau rugi Pak. Nggak masalah. Belum pernah ada orang diperiksa gara-gara profit turun atau rugi. Nggak ya, jarang-jarang. Nggak pernah malah ya. Terima kasih, thank you Pak LX. Bapak Matrix, kerja bebas cetak NPPN kok. Siap, thank you Pak Matrix, luar biasa. Ibu Riana, thank you kok, sama-sama Bu Riana.
Bapak TR15, "Ko, makasih untuk Excel perhitungan PPh di YouTube-nya, tapi untuk perhitungan bulan Desember gimana ya?" Nah, Desember nanti Bu ya, nanti aja bulan Desember, karena Desember itu akan ada perhitungan yang spesial ya, perhitungan spesial, nggak spesial sih, perhitungan yang benar maksudnya ya. Di bulan Desember akan ada perhitungan yang benar, nanti deh, mungkin di bulan November deh, karena sekarang juga belum ready kok Excel-nya. Gitu Bu ya, mohon maaf ya. Thank you Bu, Mbak TR15. Bapak Koko, makasih kok, sama-sama. Bapak Dexter and Dixon, "Ko, kalau pegawai tidak tetap gaji di bawah PTKP, harus dibuatkan PP21 nggak ya?" Jawabannya harus dibikin bukti potong Pak ya, harus dibikin bukti potong ya. Walaupun dia ada atau tidak ada NPWP, nggak peduli, tetap bikin bukti potong untuk pegawai tersebut. Oke, thank you Pak Dexter. Bapak MR, makasih kok, sama-sama. Bapak Universalov, "Kalau Bitcoin harus lapor pajak nggak kok?" Jawabannya harus ya. Yang penting kan barang punya kita. Apapun bentuknya dan namanya, tetap harus dilaporkan di SPT kita. Sama teman tuh, Bu Universe Love. Ibu Elisa, Bapak TR, "Nanti dipikirin masih lama, belum tentu masih hidup." Betul, Bu ya, betul. Banyak orang kepikiran terlalu jauh, mikirin bulan Desember. Ini baru Januari, Bos. Baru Januari. Jadi nggak usah pikirin, santai aja. Ikuti aja ikuti ternya, beres. Oke, thank you Bu TR, thank you Bu Elisa. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Ini luar biasa TikTok ya. Thank you banget buat teman-teman semua. Saya juga masih baru di TikTok ya. Makasih semuanya Bu Elisa dan teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi di live Instagram hari Senin atau live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke? Terima kasih semuanya sudah hadir. Thank you Bapak TR dan Pak Stanley, teman-teman, Bu Elisa dan teman-teman. Thank you semua. Thank you. Thank you.